Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadayanti dengan NIM 2008669. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baiklah, dalam kesempatan ini, dalam mata kuliah seminar, dalam pembahasan materi kali ini, yaitu saya akan membahas materi yaitu tentang berpikir deduktif dan induktif. Langsung saja kita memasuki berpikir induktif. Yang dimaksud berpikir induktif adalah induksi atau induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik sesuatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Lalu, berpikir induktif dalam bidang ilmiah yang bertitik tolak dari sejumlah hal khusus untuk sampai pada suatu rumusan umum sebagai hukum ilmiah menurut Herbert L. Charles, tim dosen filsafat ilmu 1996, diperlukan proses penalaran sebagai berikut. Yang pertama itu langkah pertama, mengumpulkan fakta-fakta khusus. Langkah kedua, merumuskan hipotesis. Langkah ketiga, mengadakan verifikasi. Langkah keempat adalah perumusan teori dan hukum ilmiah yang berdasarkan hasil verifikasi. Selanjutnya kita memasuki berpikir deduktif. Yang dimaksud berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Secara deduktif, matematika menemukan pengetahuan yang baru berdasarkan premis-premis tertentu. Pengetahuan yang ditemukan ini sebenarnya hanyalah konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah yang telah kita temukan sebelumnya. Lalu, matematika dikenal dengan ilmu deduktif. Ini berarti proses pengerjaan matematika harus bersifat deduktif. Matematika ini menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau induktif, tetapi harus berdasarkan pembuktian deduktif. Meskipun demikian, itu membantu pemikiran pada tahap-tahap permulaan. Seringkali kita memerlukan bantuan contoh-contoh khusus atau ilustrasi geometris. Lalu di dalam matematika suatu generalisasi, sifat, teori atau dalil itu belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat dibuktikan secara deduktif. Sebagai contoh, dalam ilmu biologi berdasarkan pada pengamatan dari beberapa bintang menyusui ternyata selalu melahirkan. Sehingga kita bisa membuat generalisasi secara induktif bahwa setiap binatang menyusui adalah melahirkan. Lalu ada generasi yang dibenarkan dalam matematika adalah generalisasi yang telah dapat dibuktikan secara deduktif. Contoh, untuk pembuktian jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Pembuktian secara deduktif sebagai berikut. Andaikan M dan N sembarang dua bilangan bulat, maka 2M tambah 1 dan 2N tambah 1 tentunya masing-masing merupakan bilangan ganjil. Jika kita jumlahkan 2M plus 1 plus 2N plus 1 sama dengan 2 dikali M plus N plus 1. Karena M dan N bilangan bulat, maka M plus N plus 1 adalah bilangan genap. Jadi jumlah dua bilangan ganjil selalu genap. Itu adalah pembuktian matematika secara deduktif. Baiklah, sekian dari pembahasan materi tentang berpikir deduktif dan induktif dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.